Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Adik Alif, NIM 28. Bersama dengan dua rekan saya ada saudari Samara Risa Aulia Ashar, NIM 29. Dan juga ada Testi Prasetya Utami, NIM 30. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis deskriptif teks pada materi ajar kelas 11 semester 2. Seperti apa hasilnya? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Ya baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bahasa merupakan penghubung antara dua hal tersebut. Manusia juga tempatnya salah, tak terkecuali kesalahan berbahasa yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kesalahan berbahasa merupakan pemakaian bentuk-bentuk kata, kalimat, dan paragraf yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta ejaan yang menyimpang dari ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Dalam dunia pendidikan, implikasinya dapat kita lihat di sekolah-sekolah sekitar kita, di mana siswa merupakan B2, yaitu merupakan seorang yang memperoleh bahasa dari orang lain, dari kehidupan sehari-hari, dan dari guru-guru kita di sekolah. Maka dari itu, kita sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh bahasa yang baik dan benar. Dalam mengajar, apabila kita menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, maka akan mempengaruhi pemerolehan bahasa siswa dalam proses pembelajaran. Dengan hal ini, pembelajaran kita akan berjalan tidak maksimal. Bahasa yang diperoleh oleh siswa pun tidak akan mencakup berbagai macam hal pengetahuan dan wawasan yang akan menambah pengetahuan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan yang dipaparkan berdasarkan hasil penelitian. Karya ilmiah juga memiliki beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama, menghindari kalimat atau kata bermakna ganda. Kalimat atau kata dalam karya ilmiah harus bersifat denotatif atau bermakna sebenarnya. Yang ketiga, karya ilmiah memiliki batasan istilah atau juga ejaan. Jadi dalam menulis karya ilmiah, kita tidak bisa melakukan atau menuangkan tulisan-tulisan kita hanya berdasarkan hayalan-hayalan kita, melainkan kita harus menulis berdasarkan data-data, fakta-fakta yang bersifat real atau nyata selama proses penelitian. Pengumpulan-pengumpulan data tersebut kita tuangkan dalam bentuk tulisan dengan mengutip pendapat dari para ahli. Kita tidak bisa menuangkan pendapat dari pendapat pribadi kita, karena penelitian atau karya ilmiah ini merupakan karya yang memiliki tujuan untuk dijadikan ilmu pengetahuan bagi orang banyak, serta juga dijadikan dasar untuk menemukan bukti-bukti baru atau fakta-fakta baru sesuai dengan konteks penelitian yang kita lakukan. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks resensi dan juga ciri kebahasaannya. Yang pertama, pengertian dari teks resensi itu sendiri ialah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud di sini seperti buku, film, dan juga drama. Kemudian ciri kebahasaannya, yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerangan. Konjungsi penerangan di sini dimaksud seperti kata bahwa, yakni, dan juga yaitu. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal seperti kata sejak, semenjak, kemudian, dan juga akhirnya. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban di sini seperti kata karena dan juga sebab. Yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir bagian teks. Kemudian pengertian dari teks drama. Teks drama ialah suatu cerita yang dipentaskan di atas panggung atau yang sering kita sebut sebagai teater. Kemudian ciri kebahasaannya, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa.
Kemudian yang terakhir, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kemudian kita masuk kepada hasil analisis. Hasil analisis yang pertama yaitu hasil analisis dari teks proposal. Pada kutipan yang pertama, tulisan ilmiah dikemukakan berdasarkan pemikiran, simpulan, serta pendapat pendirian penulis yang dirumuskan setelah mengumpulkan. Kata mengumpulkan digarisbawahi karena merupakan bagian dari kata kerja tindakan pada ciri atau kaidah kebahasaan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Kemudian pada kutipan yang kedua, salah satu ciri ragam bahasa tulis ilmiah adalah lebih mengutamakan penggunaan kalimat pasif daripada aktif. Kata adalah digarisbawahi karena merupakan kata-kata yang menyatakan urutan mendefinisikan sesuatu hal. Kemudian pada kutipan yang ketiga, pertama, kosakata dan istilah yang digunakan hendaknya memperhatikan pemanfaatan. Kata pertama digarisbawahi karena merupakan kata-kata yang memiliki makna untuk memperinci suatu langkah-langkah agar mudah dipahami. Kemudian pada kutipan yang keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para siswa. Kata diharapkan digarisbawahi karena merupakan kata-kata yang bersifat keakanan. Keakanan di sini dimaksudkan adalah menunjukkan waktu atau peristiwa yang akan datang. Kemudian hasil analisis teks karya ilmiah. Kutipan yang pertama, penggalian-penggalian terhadap hal-hal di atas telah banyak dilakukan para filolog maupun ahli-ahli. Kata ahli-ahli di sini digarisbawahi karena merupakan bagian ciri atau kaidah kebahasaan yang ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Kemudian pada kutipan yang kedua, bahwa masa lampau dan masa kini merupakan sebuah jurang. Kata jurang digarisbawahi karena merupakan bagian ciri atau kaidah kebahasaan yang memiliki banyak definisi atau batasan dari kata atau istilah yang digunakan. Ya, selanjutnya saya Samara Risa Oli Azhar NIM 170101429 akan melanjutkan presentasi dari Madasti. Hasil analisis teks resensi. Dengan kemunculan internet, publik akhirnya bangkit dari tidur panjangnya. Pada kutipan di atas, terdapat kata yang digarisbawahi yaitu kata akhir, di mana kata ini merupakan konjungsi temporal yang terdapat pada ciri atau kaidah kebahasaan teks resensi. Konjungsi temporal itu sendiri merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang menunjukkan urutan waktu. Konjungsi ini bisa disebut dengan konjungsi kronologis karena konjungsi ini menjabarkan suatu peristiwa secara kronologis atau berurutan. Ya, selanjutnya hasil analisis teks drama. Kutipan 1. Sebelum menghadap Sri Baginda Raja, setelah minum kopi sore, sekarang saya pamit dulu, Panembahan. Dari beberapa kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata sebelum, setelah, dan sekarang merupakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Konjungsi ini memiliki fungsi sebagai penyambung kata agar dapat menjadi kalimat yang utuh dan memiliki makna yang jelas, serta mengandung kata yang menggambarkan sebuah urutan peristiwa. Selanjutnya yaitu kutipan kedua. Anda semua beristirahat beberapa hari. Bantulah Sri Baginda untuk memerangi para pemberontak. Nanti setelah Anda menghadap Maharaja, pasti istri Anda akan diantar ke rumah kembali. Sanggupkah Maharaja kita menyingkirkan dia, atau sanggupkah dia menyingkirkan Maharaja kita? Berta menobatkan dirinya sendiri menjadi raja. Pada kutipan yang kedua, pada teks drama tersebut, terdapat ciri kebahasaan yang menggunakan kata kerja suatu peristiwa, seperti kata beristirahat, bantulah, menghadap, menyingkirkan, dan menobatkan. Kata yang digarisbawahi tersebut terdapat suatu ungkapan peristiwa atau kejadian yang dilakukan atau dialami oleh para tokoh. Selanjutnya yaitu kutipan ketiga. Saya sendiri sudah merasa sangat kangen dengan istri saya setelah sekian lama dipisahkan oleh tugas demi kerajaan. Kami telah menjalankan tugas yang justru kami anggap penting untuk mempertahankan keutuhan kerajaan.
Pada teks drama yang berjudul Panembahan Reso, terdapat kutipan yang menggambarkan perasaan rindu atau rasa kangennya kepada istri. Kemudian pada kutipan yang kedua, menggunakan kata kerja yang dirasakan oleh si tokoh, yaitu mengalami peristiwa atau kejadian untuk tetap mempertahankan sebuah kerajaan. Dengan ini, pada kutipan tersebut terdapat kaidah kebahasaan yang dirasakan oleh si tokoh. Kemudian kutipan keempat, atas dasar kekuatan, setiap orang yang merasa dirinya kuat boleh saja. Pangeran Bindi sangat mengerikan tingkah lakunya. Kutipan yang terakhir ini terdapat kaidah kebahasaan yang dimiliki teks drama, yaitu terdapat kata sifat kuat dan sifat takut, sehingga memenuhi kaidah kebahasaan teks drama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.